Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rabbana syahru siyam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul hakul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul walil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha menuril absyari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan mutimil jihani wa sahimina fi syahri Ramadan. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahumullah yang mulia, Dewan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid, Imam Rawatib, wabil khusus Bapak Haji Ardin yang senantiasa hampir lamanya 2 tahun kita tidak jumpa dengan beliau. Saya kebetulan berkeliling Indonesia untuk menyampaikan kebenaran Islam, dan saya baru pulang kemarin dari Makassar. InsyaAllah bulan Juli nanti sejak tanggal 9 usai Ramadan, Lebaran, Idul Fitri, saya juga sudah menuju ke Sumatera Barat, Padang. Jadi kehidupan saya alhamdulillah sampai hari ini, bahkan saya berjanji sampai masuk ke liang kubur hanya untuk berdakwah. Istri, anak, keluarga itu nomor 80. Yang paling saya cinta adalah Islam, dakwah. Bukan berarti mengabaikan mereka. Al-Quran mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasulullah itu harus diprioritaskan. Para alim, para ulama, dan yang saya cintai saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. 365 hari, 12 bulan dan 1 tahun. Ada 4 bulan yang diharam oleh Allah: bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadan, dan Zulqa'dah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan, keutamaan, dan keistimewaan Ramadan ini ialah diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah lembar kitab wahyu yang disampaikan oleh semua Nabi Allah. Al-Quran itu adalah rangkuman daripada keseluruhan kitab para Nabi Allah. Malam pertama Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Suhuf Ibrahim alaihissalam. 700 tahun setelah kitab Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Taurat Musa alaihissalam. Malam ke-6 Ramadan, setelah Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman kepada Musa, "Inni ataitu ummata Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatan." Wahai Musa,
aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Maka Musa bertanya, Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Maka Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan, cahaya Quran dan cahaya Ramadan. Wa ma zulmatani ya Rabbi, dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yawmal qiyamati, untuk menerangi mereka dari kegelapan kubur dan siksa kegelapan hari kiamat. Jarak rentang waktu antara Musa dengan Nabi Isa saja sudah 3.500 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Berarti rentang waktu 4.076 tahun sebelum datang umat Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum datang umat Islam. Allah Ta'ala sudah menyampaikan kepada Musa, umat Muhammad akan dimuliakan. Jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan umat yang baru, orang-orangnya baru, tapi syariat agamanya sudah dipraktikkan oleh semua Nabi. Setelah Allah turunkan itu, Taurat diterima oleh Musa. Mana kitab Taurat itu? Kitab Taurat itu tidak dalam bentuk buku, bukan seperti buku begini, tidak. Taurat itu bentuknya dalam bentuk dua log batu, atau yang kita kenal dengan the Ten Commandments, 10 perintah kepada nenek moyang Bani Israel. Diberikan Taurat itu kepada Musa. Musa memimpin, Musa tidak berhasil memimpin bangsa biadab Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala turunkan setelah Taurat, malam ke-12 Ramadan, diturunkan lembar kitab 500 tahun setelah Taurat, namanya Zabur Daud. Setelah Zabur Daud, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam pada malam 18 Ramadan, 1200 tahun setelah Zabur. Dan setelah Injil barulah Allah Ta'ala turunkan 620 tahun kemudian Al-Furqan. Terkait dengan surat yang ada dalam Al-Quran, dari Quran surah Al-Baqarah, dari Quran surat Al-Fatihah sampai ke Quran surah An-Nas, itu diturunkan berangsur-angsur ke bumi yang paling rendah pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Itulah sebabnya umat Islam berpuasa, kita semua yang melaksanakan saum Ramadan adalah untuk mengikuti teladan orang-orang sebelum kita. Allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh berpuasa untuk mengikuti jejak orang-orang sebelum kita. Ya, tadi yang saya katakan bahwa semua firman yang diturunkan, wahyu yang diwahyukan oleh Jibril kepada semua nabi itu terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang panas. Dibahasakan dari bahasa Arab kuno atau bahasa yang dipakai Nabi Ibrahim, namanya bahasa Aramik, Arab, bukan bahasa Yahudi. Kalau bahasa Yahudi itu bahasa modern. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Bersade, Kof, Resi, Shimtau. Itu bahasa Yahudi, abjadnya itu yang disebut dengan Hebreu. Dan Nabi tidak menggunakan bahasa itu bahasa baru. Setelah Inggris usai menjajah Israel, barulah mereka mendirikan bahasa modern, yaitu bahasa Ibrani. Dan Nabi tidak menggunakan bahasa itu. Tidak ada dalam kitab level bahasa Ibrani itu, bahasa Injil itu tidak menggunakan bahasa Ibrani. Nabi Isa datang ke dunia menggunakan bahasa Aram atau bahasa Suryani, bahasa Arab kalau sekarang, bahasa Arab kalau sekarang ini bahasa Arab. Jadi tidak ada Nabi menggunakan bahasa selain bahasa Arab yang kita pakai. Itulah sebabnya di dalam kitab Alkitab tua, Bible tua,
tidak disiplin. Jangan tidak disiplin begini. Kita orang Islam. Kekalahan kita di Indonesia ini kan kurang disiplin. Itulah orang kafir itu, walaupun kafir mereka disiplin kalau di dalam gereja itu. Saya bekas pendeta. Satu yang saya tidak buang dari kafir itu disiplin. Menghormati itu wajib. Apalagi dakwah begini, bukan diri saya yang bekas kafir ini nggak perlu dihormati, tapi dakwah ini yang perlu dihormati. Kadang-kala kita tidak menghormati itu. Makanya lihatlah, jarang orang memilih jalan seperti saya begini. Kebanyakan ustaz-ustaz ini memilih jalan untuk aman. Hanya NATO, no action, top only. Mereka memilih jalan untuk aman, nggak mau memilih jalan seperti saya dan Habib Rizik, nggak berani. Hanya bisa dihitung dengan jari. Di Indonesia ini kebanyakan penjilat, makanya jadi munafik. Biar kiai munafik, ustaz banyak juga yang munafik. Kenapa? Kenapa? Takut di penjara, takut mati. Saya malah cari-cari yang begitu supaya cepat mati. Tapi bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu mati kafir kan gitu. Melihat kemunafikan, kemungkaran yang terjadi akibat al-umara'u bil jumhuri, penguasa sewenang-wenang di Jokowi. Kelihatan sekali kan? Itu baru kita main-main sekarang. Tidak boleh, tidak boleh. Harus jangan selalu mengkritik. Kemarin saya diundang di gedung cyber mau ceramah. Sudah sampai saya Juhur. Duduk saya di situ lama. Tidak ada panitia dekati. Saya pulang. Lalu dia telepon, Ustaz di mana? Saya bilang saya sudah di tol, sudah kembali. Kenapa? Kalau saya mau berdakwah mencari itu, saya bilang saya masuk biar aja. Tapi saya menghormati wibawa dakwah supaya Islam dihargai. Saya pulang. Karena saya bukan mencari amplop. Saya dipelihara oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Saya kembali. Nah, kalau saya sudah dengar saya bicara begini, ada orang ngomong, saya sudah nggak konsen lagi, sudah kacau. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimahullah, saya dulu orang yang mempendetakan pendeta, ini dokumen saya. Mereka tidak akan bisa jadi pendeta kalau saya tidak pendetakan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan 18 Ramadan 1427 Hijriah atau bertepatan dengan hari Rabu 11 Oktober, saya, istri dan 3 orang anak kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami masuk Islam dan sampai sekarang alhamdulillah kami masih Islam. Saya bilang sama istri anak saya, langit tempat kami bergantung runtuh, bumi tempat kami berpijak lenyap. Sekali kita Islam, sampai mati kita tetap Islam. Amin ya Rabbal. Nikmat betul kita jadi orang Islam ini. Surga sudah tersedia, mati sudah ada tempatnya. Saya masuk Islam ini kan bukan karena orang Islamnya, karena kebohongan, ketidakbenaran kitab agama Kristen. Bukan kitab suci. Kalau suci berarti jangan ditambah kata suci, holy Bible, enggak, karena Bible gitu, enggak ada kata holy. Kalau suci berarti bersih dari tangan sama dengan ruangan, no smoking, berarti bebas dari asap. Nah gitu kan, kitab suci berarti suci dari pikiran dan intervensi tangan manusia. Tapi Bible Kristen itu orang umat Islam akan ikut-ikutan terjebak mengatakan Injil, betul kan? Bukan Injil. Kitab suci Kristen itu adalah Perjanjian Baru. Ada 2 versi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini adalah kitab yang diadopsi dari kitab Bani Israel. Yahudi punya kitab, 30% sama isinya dengan Al-Quran, 70% adalah dongeng Yahudi. Perjanjian Baru ini hanya 5% yang benar, 95% tale plus superstition becomes nonsense.
dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Itu Ahok bilang apa? Al-Maidah 51 membohongi, begitu ya? Sekarang dia masuk penjara. Kalau dia mengatakan membohongi, saya justru masuk Islam karena sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran lagi bahkan. Dia nggak tahu apa-apa, membaca Al-Quran pun nggak bisa ya. Saya sudah membaca, mempelajari, dan kalau dilihat dari level kafir, level saya lebih tinggi. Saya rektor, dia cuma jemaah biasa. Saya masuk Islam, dia masih kafir. Mana yang jemaah lebih percaya, saya atau dia? Saya rektor dan dia jadi gubernur karena orang Cina, bukan karena pintar. Saya tahu bahwa Ahok tidak pintar begini. Waktu dia bikin pledoi mengenai ikan Nemo melawan arus. Ini hakim-hakim dan jaksa-jaksa ini adalah orang-orang yang jago berfilsafat. Kompetensi filsafat mereka itu di atas rata-rata. Hukum tidak bisa, tidak berdiri tanpa filsafat. Orang-orang yang jago filsafat. Jadi kalau ikan Nemo ini dalam filsafat pendidikan, ini melawan arus, dan yang dilawan bukan masyarakat. Berarti ini Jokowi yang dia lawan. Hakim tahu, hakim simpan dia di penjara. Jadi kalau mengatakan itulah akibat dari apa? Menghina Islam, dia masuk penjara itu cuma satu jawabannya. Allah yang penjarakan dia karena dia menghina Saya sudah pelajari dalam 8 tahun Al-Quran ini, buka tutup sampai istri saya tanya, kau pendeta atau ustaz? Saya bilang tunggu, saya pelajari, karena semua kitab suci Kristen itu 16 tahun saya rektor, 16 tahun saya pendeta, itu banyak sekali yang nggak benar. Berdiri di atas mimbar gereja hari Minggu pagi, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman yang kami sampaikan. Saya sampaikan itu bukan firman. Firman saya dan teman-teman. Nah, memang betul. Ini kalau nggak betul saya sering itu. Pak Haji, di Manado sekarang kalau Pak Haji, kalau Pak Haji ke Manado sekarang, di Manado itu di kota sudah bukan orang Kristen. Kakak saya perempuan di sana itu yang menjadi pengurus mu'alaf mutmainah. Orang Manado banyak yang masuk Islam sekarang. Ribuan orang Manado masuk Islam. Kaget saya waktu ke Manado bulan Mei. Saya lihat itu di kampung-kampung yang tadinya Kristen fanatis, ada madrasah, ada sanawiyah, ada diniyah, ada aliyah, ada perguruan tinggi, bahkan sampai di gunung sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren Islam. Ada banyak kemajuan. Ditanya sama orang Manado, kenapa? Kami sudah tahu bahwa buku Ustaz Yahya sampai ke sini, kitabnya palsu semua. Saya punya bukti. Kalau Ahok bilang Al-Maidah 51, mana buktinya? Kalau bicara supaya tidak dihukum, mesti ada bukti. Ini palsu semua, ratusan ribuan ayat ini. Orang Kristen mau ngomong apa? Makanya saya biar keras, gak bisa disimpan sama pemerintah. Heran kok Habib Rizik yang dilapor. Jangan Habib Rizik yang dilapor, saya harusnya dilapor di polisi. Habib Rizik dilapor katanya, kalau Isa dilahirkan, siapa bidannya? Kalau saya orang Kristen, saya jawab, bidannya pada waktu itu Ananias dan istrinya. Mereka yang memandikan bayi Yesus, mereka yang memelihara bayi Al-Masih itu bidannya. Orang Kristen nggak ada yang jawab, malah dilapor ke polisi. Jokowi juga suka bela-bela orang-orang kafir. Lah iya, memang betul. Anak penemu listrik di Aceh sana tidak dibawa ke istana. Ini monyet-monyet yang bikin pelanggaran bakar masjid di Papua sana dia undang ke istana, kan begitu. Mau apa? Nggak usah pura-pura, memang kelihatan. Saya susah kalau mau ditangkap, malah saya senang sekali itu, nggak bakal kemana-mana saya. Palsu semua, mau kosong. Ini mau lapor saja, lapor ke polisi, gitu kan? Jangan Habib Rizik saya dilapor. Supaya apa? Begitu ditangkap polisi, debat di depan publik, debat di TV One dan Metro TV, kan gitu. Begitu debat, sudah ketahuan. Orang Kristen yang tadinya tidak tahu kitabnya palsu, akhirnya jadi masuk Islam. Begitu. Banyak sekali. Dan saya di mana-mana sudah ribuan Islamkan orang. Karena saya tiap hari jalan. Kemarin di Goa, Makassar, satu keluarga saya Islamkan.
Tapi saya tanya dulu, saya tidak bangga kamu masuk Islam. Yang saya bangga, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasul wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente beriman kepada Allah dan melakukan perintah. Jangan nanti masuk Islam tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan. Masuk. Kan ada yang begitu. Masuk Islam karena mau menikah, masuk Islam karena ikut-ikutan, pagi beriman, sore menyangkal. Beriman sampai mati, itu namanya iman. Konsisten. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Mati dalam keadaan Islam. Enggak apa-apa tidak punya harta di dunia, enggak apa-apa. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Di sana yang banyak ditemukan. Saya seringkali katakan kepada jamaah, kalau hanya mau cari uang saya masuk Islam, malah saya boleh tanya Pak Haji, saya ke daerah-daerah itu boleh tanya semua panitia masjid, saya menggunakan dana sendiri. Dari mana saya dapat dana itu? Pakai dana sendiri. Dari buku ini, karena dibeli jamaah, saya beli tiket dengan istri berdakwah kami. Nggak ada itu saya pakai manajemen, nggak. Saya dari dana pribadi. Gitu, saya berangkat ke daerah-daerah dan membawa buku. Nah, kalau di Kristen dulu dari ujung kaki sampai ujung rambut saya digaji oleh Jerman. Ribuan dolar saya terima, itu baru insentif, belum gaji dari sinode, belum gaji dari jemaat. Begitu. Itu banyak sekali orang-orang Kristen yang kaya-kaya. Bahkan kalau hanya mau melihat itu, nggak usah masuk Islam. Di sana kafir saya kaya. Saya diberkahi dengan harta yang cukup besar, fasilitas. Bahkan ibu bapak tahu, pendeta dari ujung kaki sampai ujung rambut di fasilitas gereja. Masuk ke dalam peti mayat saja pakai sepatu. Masuk ke dalam peti mayat, sudah jadi mayat, pakai jas kupu-kupu, pakai sepatu. Karena saya nggak ada sepatu lagi. Pakai gamis kemana-mana, halal. Di